untuk membiasakan diri kita dan dijadikan sebagai tradisi hidup untuk datang ke masjid pada salat subuh, untuk sembahyang yang ada tidak terlalu. Jadi dia bermula daripada yang susah, yang sulit. Kalau dengan sumpah subuh, dengan sumpah asar, subuh dengan sujud, asar dengan rehat, maka itu nanti kita sebut secara khusus di dalam hadis. Nanti kita bersabda, qala man shalla al-fardhaini akan masuk surga seseorang yang melaksanakan sembahyang subuh dan asar. Itu tidak berarti hanya setakat dengan dua sembahyang saja kita laksanakan. Jadi kalau subuh dengan asarnya sudah oke, maghrib isya dengan itu ditinggalkan pun tak masalah. Enggak harus lengkap dengan 5 kewajiban yang diwajibkan. Tapi kenapa dengan dua tadi yang disebut? Dua tadi itu disebut daripada hadis karena ada hubungannya juga dengan ayat hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Sholatil wusta itu subuh dengan asar. Subuh pertengahan sebab ada dua sebelumnya maghrib dengan isya dan ada setelahnya yang di waktu siang zuhur dengan asar. Berarti subuh adalah pertengahan. Dia mengatakan pertengahan itu adalah asar sebab setelah asar maghrib dengan isya sembahyang di malam hari. Sedangkan sebelum daripada sembahyang asar itu adalah zuhur dengan subuh sembahyang di waktu siang. Jadi ala-kila rakyat kedua pendapatan itu mempunyai argumentasi dan juga dengan alasan yang kuat. Jadi daripada hadis itu tidak boleh dipahami orang yang melaksanakan sembahyang subuh dan asar saja itu sudah mendapatkan jaminan surga daripada Allah Jalla wa'ala. Tidak begitu. Hubungkannya dengan ayat hafizu ala sholawat terlebih dahulu dan secara khusus selain daripada Anda menjaga dengan waktunya, kesempurnaannya, tadaburnya, khasyahnya, tadadurnya dengan sembahyang yang waktu dan yang secara khusus dengan sembahyang wusta, baik dengan sembahyang subuh atau juga dengan sembahyang asar. Nah, jadi pada saat kita diperingatkan dengan dua sembahyang yang paling menyusahkan tadi itu subuh, boleh tahan, selimut, apalagi sekarang ini masih oke, coba tidur di jadah baik. Jadah baik hujan lebat, jadi saya kesana dari sejak semalam itu teduh hujan lagi, teduh hujan lagi. Jadi pada masa dari sana dalam jam satuan gerak daripada jadah baik terus ke jadah baik apa? Sampah, setelah sampah, sampah kemudian lagi kita sampah gombak kering, ada hujan sana sampah hujan lebat, suasana sana sejuk, dingin betul. Nah, suasananya sejuk, dingin, hujan gelap, selimut sedap. Sebab selimut kalau tak biasa tinggal di musim sejuk atau tidak biasa tinggal di negara-negara yang pernah ada musim sejuk, itu kita terasa nikmat nilainya kayak selimut. Sebab kenapa? Sebab kalau kita keluar terus masuk balik dalam KSD untuk menunggu sampai hangat kembali di dalam itu lambat. Dia tidak akan langsung terasa hangat. Masuk dalam dulu dalam 5 menit 10 menit baru terasa hangat di dalam kain selimut. Nah, untuk keluar daripada kain selimut itu mujahadah, perjuangan. Nah, subuh mata mengantuk, yang pertama tidur terlambat, yang kedua badan letih, yang ketiga badan letih itu untuk orang-orang tertentu lah, orang yang puncak itu belum letih lagi. Jadi badan letih, yang ketiga tambah lagi kata syaitan, nah awak kena mandi junub tahu, Allahu Akbar. Jadi kata syaitan tangguhkanlah, tunggulah naik matahari, suasana agak hangat sedikit, agak panas sedikit. Kalau ternyata dia boleh istiqomah untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, tantangannya sejuk, tantangannya ngantuk, tantangannya jam. Yang paling nikmat itu pada saat adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allah tetap mengantuk pada saat itu. Yang paling kacau itu kadang-kadang dia bangunkan kita sejam sebelum waktu. Itu yang masalah. Nak bangun pada masa itu tunggu sampai subuh masih sejam lebih lagi. Kata syaitan tak apalah. Jadi dia bagi celek mata dulu sejam sebelum subuh. Kira-kira 15 menit sebelum adzan berkumandang dia tidur kita tidur. Ada. Itu Nabi kita kata syaitan tiup-tiup mata Sayyidina Bilal. Jadi dia tiup, kalau mata Sayyidina Bilal dia tiup mata kita, bukan dia tiup tapi dia bagi kipas. Supaya kita tertidur nyenyak. Satu, yang kedua sembahyang asar.
Jangan satukan pandangannya kita di sini, kita daripada office, daripada pekan, daripada urusan. Masya Allah, sampai rumah mandi, rehat, ada tempat itu sudah tidak kedengaran. Kalau kita mampu bangun untuk melaksanakan sembahyang asar pada waktunya, jaminannya itu adalah surga. Jelas 2 sembahyang tadi itu tambah dengan 3 sembahyang fardu lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum rajulan yata'ahadul masjidah." Apabila kamu tengok seseorang senantiasa mundar-mandir menuju masjid. Ini sebagai satu penghormatan, penghargaan kepada seseorang yang selalu senantiasa menjadi kaki masjid. Idza ra'aitum rajulan yata'ahad, senantiasa selalu ada di masjid. Pulang baliknya daripada rumah ke masjid. Jadi kata-kata kita daripada jamaah tabligh, coba tengok katanya berjalan setahun Mi'raj. Dari mana ke mana? Daripada masjid ke masjid. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah menjalankan baginda Nabi daripada Masjidil Haram ke mana? Tidak langsung ke langit, ke masjid dulu, ilal Masjidil Aqsa. Jadi perpindahan tadi itu daripada masjid ke masjid supaya lahir generasi yang cinta masjid atau baru mu'allaq bil masjid, yang hati mereka senantiasa terpaut dengan masjid. Masya Allah, tabarakallah. Ada masjid yang pertama, ada jamaah yang kedua. Jauh mana dengan masjid? Bagaimana juga dengan kegiatannya? Sebab kadang-kadang masjidnya tetapi tidak ada jamaah. Kalau pada saat kita tidak saling membantu, kalau tidak ada rasa toleransi antara satu dengan yang lain, bisa dapat kosong. Kadang-kadang saling mendidik, saling percaya. Kok ada 3-4 orang nanti dengan kita membangun belakang saja. Sama juga dengan jadi imam. Bukan kekurangan imam, dia mesti itu imam. Mesti berlambah. Banyak imamnya, tapi ternyata satu sama lain saling tolak menolak. Antara kan haji duluan, akhirnya tak diamnya. Lebih itu surau, imamnya hanya 1 orang saja. Tapi jadi masalah juga kalau yang satu itu tak datang, akhirnya tak ada jemaah. Bahkan ada sebagian makmum bergantung pada imam. Kalau imamnya tak ada jemaah. Jadi kata orang Neglu di Mesir, ada air, ada sembahyang. Tak ada air, tak ada sembahyang. Mana boleh tak ada air, tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dengan kamu menyaksikan bila seseorang mundar-mandir ke rumah Allah, fasyhadu lahu bil iman. Saksikan. Fasyhadu lahu bil iman sebagai seorang mukmin. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul innama ya'muru masajid Allah. Yang mengimarakan rumah-rumah Allah itu adalah orang yang beriman dengan Allah dan juga yang beriman dengan hari akhirat. Itu sebagai satu kebanggaan, mengingatkan ungkapan kata-kata salah seorang daripada Pak Suki tadi, Malaysia di sini di Jeddah. Jadi kata beliau mengambil 2 ikraf pada masa perjalanan di Kuala. Berlakunya tsunami di Aceh, kami dengan rombongan datang daripada Jeddah untuk memberikan bantuan dan untuk memantau, melihat suasana dan keadaan yang berlaku pada saat itu. Jadi kata beliau yang mungkin bahasa kita terkilan barangkali dan terasa terkilan betul dengan anak pada saat mendengar ungkapan kata-kata daripada seseorang yang lebih muda daripada anak, yang lebih muda daripada saya, katakan saja usianya baru dalam 20 tahun, tapi dia bercerita sejak daripada usia 16 tahun saya tidak pernah meninggalkan salat duha. Rasa sedih kita. Umur 15 tahun sudah istiqomah, kita duha, ada hajat supaya duit kita turun cepat. Itu saja supaya duha, kalau kita disunatkan. Karena kita tahu salat waktu katanya untuk kemudahan rezeki. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu fis sama'i fa'anzilhu. Masih di langit diturunkan, kalau seandainya jauh didekatkan, kalau seandainya sedikit dibanyakkan. Wa in kana haraman fahalilhu. Kalau tidak ada doa itu kita tak buat. Itu pun yang kita betul sekali, kadang-kadang dalam tiap 3 hari atau 2 kali dalam seminggu, kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Karena kita tidak pernah menyangsi diri. Ini falsafah ulama tasawuf. Kalau kita nak istiqomah dalam melaksanakan sesuatu, kalau aku mengantuk nanti dalam pengajian, aku akan letakkan jepitan sidayah baju itu ke telingaku sampai subuh. Itu tak akan menjadi mengantuk lagi nanti besok-besok malam. Tapi kalau kita tak saksi macam itu,
Dia sudah dimanjakan, malam itu dia ngantuk, besok dia ngantuk lagi. Coba kalau kita sanksi diri kita, jangan nunggu orang yang menyanksi kita. Awas lo, begitu bahasanya, awas lo. Kalau lo ngantuk di atas masjid, ente tahu nanti apa juga. Kamu akan saya jepit dengan jemuran, dengan sidayan bajo, dan akan tekan kuat. Memang nyeksa diri dapat, supaya diri itu tahu. Kata Imam Hasan Basri, ayo rasain lo, mampu tak untuk merasakan, mampu tak untuk bertahan dengan nerakanya Allah. Kalau dengan mampu pelita di dunia saja ada tidak mampu. Ayo, nak buat maksiat lagi kan? Turun tangan dimasukkan ke dalam api. Nak buat maksiat lagi kan? Mampu tak dengan api yang ini? Kalau tak mampu, jangan. Pada suatu ketika Imam Hasan Basri kesubuhan atau ketika salat tahajud. Esok hari beliau paksakan diri beliau untuk salat tahajud sepanjang malam. Ngantuk, anak tak bagi awak tidur. Awak tuh boleh sendiri lah. Kita kepada jiwa, anak tak bagi ente tidur malam hari ini, sebab ente kemarin memaksakan aku tidur pada waktu tahajud. Nah, ingat, nak buat 11 rakaat atau besok saya buat sembahyang tahajud 100 rakaat. Kita tidak sanksi macam itu. Untuk apa kita menyaksi diri kita sendiri? Sayyidina Abu Bakar letak batu di mulut supaya tak banyak bercakap. Yang lain cakap kalau anak ngobrol tak keluar-keluar, tiap omongannya tidak keluar-keluar, 1 dinar emas 750 Rm saya akan sedekahkan. Ayo, peng 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 pang 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 pang, teropong cari pesawat Boeing 777, cakap tak keluar-keluar, bayar 700 Rm. Akhirnya lepas itu tak berani cakap lagi. Kenapa? Sebab kalau disanksi berupa hukuman, kadang-kadang seorang masih boleh tahan. Tapi kalau berupa dendaan dengan duit itu berat terhadap jiwa raga. Kecuali kalau hanya sekupang 2 kupang, kalau banyak itu berat sekali. Rasa lebih mendingan. Tak ada bahasa sini. Mendingan itu lebih elok. Kalau saya digerak atau dirotan, santri itu dirotan, tangannya kita buka tangan. Pang, pang, pang 3 kali. Jadi pada dia didenda 550 ribu. Pilih saja 50 atau anak rotan ke 10 kali. Dia lebih mau dirotan 10 kali daripada dikenakan denda 50 ribu. Cuma satu hal yang tidak bagus, pendidikan mungkin peninggalan daripada British atau peninggalan daripada penjajah yang dengan wali murid atau juga yang dengan mentalitas daripada masyarakat, anakku tidak boleh dipukul, anakku tidak boleh ditakdim, anakku tidak boleh diingatkan, atau juga dirotan. Sehingga kalau ada perbuatan yang semacam itu, dia boleh salahkan cikgunya, dia lapor, report polis dan lain sebagainya. Kenapa? Sudah kecil, tidak terdidik seperti itu. Dahulu orang serahkan anak seperti apa? Di Bogor ada salah satu warga daripada NTB, Nusa Tenggara Barat, dekat dengan Bali. Jadi pada masa angkat anaknya ke Bogor, Syekh pesan daripada orang tuanya, kalau anak saya ini nakal, tolong diingatkan. Masih juga tolong dirotan. Kalau sampai pada tahap mati pun kami cuma minta hantarkan jenazahnya ke tempat kami saja. Dia bagaimana tentang untuk bunuh anak itu? Takkan sampai ke situ. Kami maksudnya kalau sampai kita rotan pun keluarganya tidak akan menyangsi dan tidak akan menjatuhkan, tidak akan repot polis atau dengan seumpamanya. Kita lain. Makanya tidak heran kalau pada saat santri atau pelajar dirotan sama gurunya atau juga sama cikunya, ternyata ciku sudah dipanggil di balai polis. Kenapa? Karena merotan anak pelajar. Itu satu hal yang kurang positif. Kenapa? Sebab seperti itu tadi. Kalau dibiarkan dengan kemanjaannya, anak tidak akan jadi waliyadzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu 3 golongan, 3 orang yang mendapatkan jaminan surga daripada Allah. Kalau Allah yang jamin pasti dan pasti, yang mendapatkan jaminan itu akan memperolehnya.
Salah satu kulluhum dhaminun Allah. Yang pertama, seseorang yang keluar berperang di jalan Allah. Allah bagi jaminan kepada orang tadi itu, ya imam kembali dengan hasil atau juga dengan harta rampasan yang diperolehinya, atau juga kalau dia wafat, Allah bagi jaminan kepada orang tadi itu untuk memasukkannya ke dalam surga. Dhaminun Allah hatta yatawaffahu berkhilaful jannah, atau Allah kembalikan dengan kebaikan atau dengan harta rampasan yang diperolehinya. Kedua, yang mendapatkan jaminan perlindungan dan jaminan surga daripada Allah, rajulun raha ilal masjid, seorang laki-laki pergi ke masjid isya, baliknya selepas 4 tahun, bukan aneh betul. Dia ada cerita di Madinah di zaman Imam Malik, dan atas kejadian itulah mengambil patokan hukum bahwasanya perempuan sudah boleh dikawinkan setelah menghilangnya suami selama 4 tahun. Kalau mazhab kita tidak boleh, suami tidak ditemukan, tidak dapat bisa saja suaminya pergi masuk MS yang 370. Jadi istri bagaimana? Apakah sudah boleh kawin? Apakah sudah habis masa iddah atau seperti apa? Kalau ikut mazhab kita akan tanya suaminya itu pada masa usia berapa? Di saat Boeing 777 itu hilang. Jadi katanya suami saya sudah usia dalam 40-an, tanya bapaknya, tanya tuannya, meninggal pada masa usia berapa? Ternyata tuan bapak keluarga kebanyakan meninggal pada masa usia 70 tahun. Berarti ikut kebiasaan umur daripada keluarga tadi adalah 70 tahun. Kita tunggu dulu 30 tahun, baru diputuskan oleh mahkamah suaminya meninggal, suaminya sudah tidak ada, baru menjelang masa iddah 14 hari, baru wanita itu boleh kawin. Setelah 30 tahun masa iddah dia, siapa yang ya Allah yang mau kawin, kalau beliau sudah meninggal dunia ada dua. Mazhab Maliki bijak. Mazhab Maliki kalau dengan seseorang kehilangan suami, tak boleh dikesan. Masuk dalam pesawat mana tak tahu, segitiga berpusat atau di mana hilang suami tadi itu dalam jangka 4 tahun. Kalau ternyata tidak dapat dikesan, setelah 4 tahun diputuskan suaminya sudah meninggal dunia, terus ambil masa iddah 4 bulan 10 hari, habis masa iddah 4 bulan 10 hari, perempuan itu sudah bebas daripada yang ketiga, seorang laki-laki yang pergi ke masjid bahwa dhaminun Allahi hatta yatawaffahu, sampai dia meninggal dunia atau dia kembali, Allah akan masukkannya ke dalam surga, atau dia kembali dengan ganjaran pahala dan juga dengan keuntungan yang diperolehinya. Yang ketiga, warajulun dakhala baitahu bisalam, jangan ikut-ikutan. Ini apa yang diperjuangkan? Politik itu politik apa? Memang Islam ujungnya tidak menyimpang pada tajuk dan tidak mengenyakan kepada keadaan. Memang semuanya sekarang zaman yang serba modern, khususnya di kalangan kita, tidak ada yang lebih laris, dan kalau untuk kita melariskan sesuatu agar mendapatkan perhatian, agar mendapatkan sambutan, itu kita tambahkan dengan Islami di ujung. Senam aerobik Islam, senam jantung sehat Islam, perobatan Islam, terapi Islam, gastrik Islam. Betul. Sebab kalau tadi sampai orang tanah, ya Allah, coba dikatakan jangan sampai dengan sebut lebih pintar daripada manusia. Gula, tulisi awas racun, awas racun, awas bahaya, mampus lo. Kan tulisan macam itu, semua dia tidak tergiur dengan tulisan. Dia tidak tergiur dengan tulisan, dia tahu hakikat. Hakikatnya apa? Kalau dia tahu di dalam botol ada gula, dia akan datang. Di walaupun tulisannya awas mati, awas bahaya, awas apa saja lah, awas, hati-hati, mati lo, mati kamu. Dia tak kisah dengan tulisan, dia akan masuk ke dalam botol tadi itu karena dia tahu di dalam botol tadi itu ada gula. Artinya semut, bahasa kasarnya, tidak boleh dibodohin dengan dibodohin. Ada itu bahasa Jakarta. Tidak boleh dibodohi, tidak boleh dibodohi dengan tulisan. Kita manusia, ya Allah,
ini bank konvensional, betul-betul secara ribawi. Dia tuliskan Islamik sampingnya. Kota yang sama, orang yang sama, pelayan yang sama, staf yang sama. Jadi office yang sama, pelayan yang sama, meja yang sama, tempat yang sama, duit yang sama. Situs itu juga dikumpulkan. Hanya bedanya, yang ini profesional, yang ini Islami. Di Indonesia masih oke-oke lah. Oke itu seperti apa? Jadi bank syariah bangunannya lain dengan bank profesional. Kita sini satu sama. Hanya ada taman Islami saja untuk apa? Untuk menyejukkan hati kita. Itu Islami itu bukan profesional, itu Taliban. Nah, itu menyejukkan hati saja. Duitnya yang itu juga, orangnya yang itu juga. Tidak ada bedanya. Jadi supaya laris, sebab dahulu uang orang Islam menyalurnya, bersalurnya kemana? Jadi pertama kali bank Islam itu dibuat itu di Mesir. Zamannya Profesor Ahmad An-Najjar. Jadi dengan beliau mendapatkan PhD daripada Jerman, pandai menguasai bahasa Jermannya dalam jangka 6 bulan saja, bukan setakat menguasai tesis beliau dalam bahasa Jerman. Salah satunya orang yang pertama membuat bank Islam di Mesir adalah Profesor Dr. Ahmad An-Najjar, yang dengan beliau tadi itu masalah Allah, duit, kekayaan mengalir, memang banyak keuntungannya, banyak perbedaannya. Akhirnya bank-bank yang lain itu cemburu. Kalau macam ini, begini caranya kita akan mengalir ke sana. Dah kita buat yang ada Islami, Bank Faisal Al-Islami, Bank Tamiyah Al-Islami, Bank Al-Muamalah Al-Islami, Tabak Islam, untuk menarik uang orang Islam dari itu agar mengalir masuk ke sana. Itulah terapi Islam. Pijat Islam, memangnya pijat itu tidak perlu Islam. Dan penting pada urut Islam mana sama aja. Kita itu tadi, kalau sudah Islam Eropa secara Islamik, ramai yang mau. Atau juga hiburan secara Islam, sedih Islam, semuanya Islam. Yang keempat, rajulun dakhala baitahu bisalam, masuk rumah dengan selamat, tak nak tetapi dengan demonstrasi. Nanti berhadapan dengan FRU, mereka gunakan gas air mata, gunakan macam-macam yang boleh mencederai kita. Pasti tidak juga apa yang kita pertahankan. Pasti tidak. Yang pada saat dengan kita meminta dan juga memberikan sokongan kepada mereka tadi itu memang betul-betul litakuna kalimatullah ya. Bagus ungkapan kata-kata salah daripada sahabat kita penanggung jawab surah di Kalimantan satu filosof. Jadi kata beliau rata-rata sekarang orang tarik jamaah itu kepada kumpulannya. Yang ini tarik pada politiknya, juga tarik pada politiknya, juga tarik pada partinya, juga tarik pada jamaahnya, tarik pada organisasinya. Mana kumpulan yang menarik umat ini kepada Allah? Bukan untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan satu kumpulan, tapi umat ini tarik diarahkan nukhrijuhum wa nuwajjihuhum ila Allah. Kita tarik dan kita bawa mereka kepada Allah Jalla wa Ala. Qala bismillahirrahmanirrahim. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashril ash'ari fil masjid. Nabi kita mencegah dan melarang dengan kita mengadakan pertandingan puisi atau lantunan syair di dalam masjid. Syair ash'ar beda dengan madaih an-nabawiyah. Jadi jangan sampai salah paham. Yang kita lantunkan bersama Habib itu namanya al-madaih an-nabawiyah atau al-qasaid ad-diniyah, kasidah-kasidah keagamaan, santunan nyanjung di baginda Nabi itu di masjid di mana saja dipersilakan, dan itu pernah berlaku di zaman baginda Rasulullah SAW. Sementara yang Nabi kita larang itu adalah tanasyud, melantunkan syair, nyanyian, misalnya atau dengan drama atau juga dengan puisi. Qala satu, yang kedua wa anil bi'i wa anil bai'i wa istira'i fihi, dan juga mencegah kami untuk jual beli di masjid, di dalam masjid. Bahasa kita ruang induk masjid. Kalau dengan di terasnya, di luarnya tidak ada masalah, silakan saja. Yang ketiga, wa ayyatahallakan asyawal jum'ati qabla salati bil masjid. Salah satu daripada hamba Allah
selama tidak kurang daripada 20 tahun tidak pernah bergunting pada hari Jumat. Gara-gara kena garis yahleh. Nah, Nabi kita juga satu, Nabi kita juga kita melantunkan syair puisi di dalam masjid. Yang kedua jual beli, dan yang ketiga helak. Asal daripada halakah itu adalah halakah ta'lim seperti ini. Tapi dia memahaminya bukan mana halakah ta'lim, dia memahami dengan mana halak, dia bergunting atau bergondol. Yang walaupun tak berat mana, tapi jelas itu suatu kesalahan. Jadi yang dimaksudkan di sini kita buat majlis ilmu, majlis zikir pada hari Jumat yang kalau seandainya akan mengganggu ketenangan, kestabilan, ketentraman dan kekhusyuan mereka-mereka yang sedang beriktikaf. Tapi suatu hal yang cukup bagus kita perhatikan. Tempat kita ada di masjid-masjid besar. Kadang-kadang masjid-masjid yang di bandar-bandar setengah jam sebelum azan berkumandang jamaah sudah ramai di masjid. Kalau kita balik ke kampung 15 menit, 30 menit lagi azan. Tak tahu mana. Kalau ada yang pergi awal merokok di luar. Etika di luar bukan etika di dalam. Ambil satu batang rokok, ambil kau etika. Setiap datang awal, dekat-dekat azan baru masuk tak dan bergumul-gumul, tak dan bersihkan mulut. Malah tadi kita sudah temukan hadis yang melarang. Nabi kita sama sekali tidak mengizinkan kalau sampai ada bau bauan yang kurang nyaman masuk ke dalam rumah Allah Jalla wa Ala. Jadi yang dimaksudkan di sini halaqah buat majlis ilmu pada hari Jumat. Tapi yang seperti apa kata ulama, yang terlarang itu kalau seandainya akan mengganggu kestabilan orang-orang yang membaca, yang berzikir dan yang beribadah. Tapi kalau seandainya majlis ta'lim, tazkirah Jumat itu ternyata akan mendapatkan tumpuan dan perhatian daripada para pendengar, itu tidak ada masalah. Nah, Nabi kita cegah dan larang daripada dua jenis pohon ini. Yang pertama bawang dan yang kedua bawang putih. Qala man akalahuma, barang siapa memakan bawang mentah, bawang putih, bawang merah, fala yaqraban masjidana, maka janganlah sekali-kali mendekatkan diri ke masjid kami. Wa qala in kuntum la budda akilihima, kalau memang kalian harus juga memakannya, maka direbus, dimasak, digoreng. Memang bawang putih, bawang merah. Bawang merah itu merupakan salah satu daripada rukun makanan yang terpenting atau rukun masakan. Ayo coba sebut masakan yang mana, gula yang mana, masak kurma kah, masak anggur kah, masak durian kah yang tanpa bawang? Tak ada, semua masakan mesti dengan bawang. Nah, jadi kata dunia kita adalah dunia bawang. Sampai pada film pun namanya bawang merah, bawang putih. Ada film yang bersambung. Oh, dulu kira-kira dalam 3-4 tahun yang lalu itu jadi kegemaran di ibu. Jadi tak boleh kalau sampai ketinggalan. Sebab kita kalau ketinggalan satu malam nanti kita tak tahu cerita. Mahkah, kawinkah, ditinggalkan itu seperti apa? Akhirnya sebelum jamnya 8 kita standby sudah depan TV nunggu sambungan cerita. Sebab yang menayangkan itu pula masalah tabarakallah. Kalau bahasa orang itu kan masalah sedikit. Cumana pada nak tumbuk dia putus. Jadi kita pun penasaran. Maksud penasaran itu tak puas hati. Apakah jadi dia tumbuk atau tumbukan tadi itu lepas atau bagaimana? Kan begitu toh. Pada saat diterjang sama binatang puaskan atau pada masa sedang bergabungkan dia putuskan supaya kita besok malam nonton lagi. Itu antara daripada asbabul istiqomah. Jadi kita kata kalau memang harus juga kalian memakannya, ikutlah udah akhiri hima fa'amitu, matikan, maksudnya rebus, masak, goreng supaya dengan dimasak tadi itu hilang bau, hilang baunya lalu kita masak. Jadi sudah masakan. Oh, coba kalau nak tahu lebih jelas, oh daging yang di daging itu tak ada berapa, direbus saja. Terus ada tomato, bawang mentah, belacan untuk cicak. Nah, untuk cicak daging tadi itu, sedangkan masak masukkan saja dari itu, cium saja baunya, bau bawang puas ya. Alhamdulillah.
Memang kita senang dengan makanan-makanan yang makruh. Jajan makruh, petai makruh, jering makruh, apalagi bawang putih makruh, bawang merah pun juga makruh. Kalau yang dimasak tidak mengapa. Hadis qala jadi kata hadis inilah kebanyakan daripada ulama tidak memperkenankan dan tidak membolehkan perempuan ikut menghantar jenazah ke liang kubur. Sebab Nabi kita laknat, Nabi kita laknat zairatil kubur. Tapi hadis ini masuk. Nanti kita bersabda kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Dulu aku mencegah kalian daripada ziarah kubur, ziarahilah kubur. Sebab ziarah kubur itu akan mengingatkan kamu dengan akhirat. Satu. Yang kedua, wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruj, dan juga dengan suraj. Siraj jadi suruj. Usud asadun asadani usud kutub. Was-suruj, dan orang yang meletak, yang membuat tempat sujud di atas kubur atau yang meletakkan lampu, pelita dan penerangan tanpa hajat. Jadi larangan di situ kalau saya lampu itu tidak diperlukan. Tapi kalau sangat-sangat diperlukan, itu merupakan satu perkara yang dituntut. Kawasan kubur itu kalau gelap, takut gitu. Tapi kalau ada penerangannya, ada lampunya, terang, ya jam-jam begini masih boleh tahan. Depan untuk pergi ke batang kali, itu juga ke sungai buaya, sungai udang, sungai apa, kalau dua pergi, atau seperti pada berbeda di Krim. Jadi sampingnya di kita itu ada kawasan kubur gelap, hujan gerimis, pancit, tanya kita bunyi remah-remah. Jangankan tengah kubur, kalau kita rumah 2 tingkat saja atas bunyi seperti itu sudah buat kita tidak boleh tidur. Siapa? Kita boleh ke istri, jadi rumah ada siapa-siapa di atas, tapi sudah ketawa. Naik atas gelap, tak ada lampu, tak ada apa, tak ada sesama pun. Turun, ada lagi ketawa semacam itu. Oh, kalau boleh bertahan hebat. Jadi cara mengatasnya macam mana? Kalau dia katanya hahaha, kita dikit lebih ngaring lagi awalnya di jin, tapi ketuanya jin tahu. Teorinya kita pun lari juga. Mana dengan bunyi macam itu sudah merinding bulu roma kita. Kadang-kadang yang paling pelik laki-laki di belakang istri. Kerja dulu. Tengok itu. Istri yang disuruh ke depan, laki-laki yang ke depan jangan suruh istri. Coba tengok dulu, kita yang tengok jangan suruh dia. Dia lebih pengecut lagi daripada kita. Kalau sampai suami lebih pengecut daripada istri, terbalik. Kalau begitu suami jadi istri, istri jadi suami. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad radhiyallahu ta'ala qala inna habran minal yahud. Seorang pendeta daripada Yahudi menanyakan kepada baginda, Ayub bikaifah, belahan permukaan bumi yang mana yang paling mulia di sisi Allah? Pasal kata Nabi kita tak boleh jawab. Jadi qala askutu, saya senyap sampai malaikat Jibril datang. Pasal kata dengan harapan wajah, bukan wajah, atau wajah Jibril alaihissalam. Maka pada saat malaikat Jibril datang, fasa'ala faqala man mas'ul an nabi alamin masail. Nabi kita tanyakan kepada malaikat Jibril, bagian permukaan bumi, belahan tanah yang mana yang paling mulia di sisi Allah. Hadis ini diingat. Kalau tidak nanti suasana di masjid itu tidak berbeda dengan kedai kopi. Ke sana orang kopi. Kadang-kadang di masjid anak-anak main, mudah-mudahan ke sana bising lagi ya Allah. Kalau kita pergi ke masjid-masjid yu yang ada masjidnya, lihat anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswi dengan laptopnya, dengan iPad-nya, meniarap kadang-kadang sambil main Facebook, sambil main laptop, atau buka laman-laman tertentu dalam keadaan meniarap di dalam masjid. Itu pemandangan suasana yang paling tidak nyaman dilihat, sebab itu sama sekali tidak menjaga kesucian dan kemuliaan tempat yang paling mulia di sisi Allah.
Tanya kepada malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya, tapi saya akan tanyakan perkara itu kepada Allah Jalla wa'ala. Summa qala Jibril, ya Muhammadu, ini danautu minallahi dunuwan ma danautu min muqad. Sesungguhnya dengan aku telah mendekat kepada Allah Jalla wa'ala dengan ukuran yang cukup dekat. Qala wa kaifa kana ya Jibril, bagaimana keadaannya? Qala kana baini, antara aku dengan Allah Jalla wa'ala terdapat 70.000 hijab daripada cahaya. Allah berfirman dalam sebuah diskusi, syarrul biqa'i aswafa, sejelek-jelek lokasi tempat itu adalah pasar, dan sebaik-baik tempat itu adalah masjid. Nah, sedikit lagi. Jadi di zaman kita sekarang Nabi kita bersabda, akan tiba saatnya nanti dengan umat manusia, akan tiba waktunya dengan umat manusia, perbincangan urusan dunia mereka, politik mereka itu justru di dalam masjid. Ya kuno hadisun fi masajid, perbincangan dan bergolak mereka di dalam masjid itu tentang urusan dunia. Yang satu bawa mangga, aku jadi model kan? Ini produk baru dari Bandung, selepas daripada kulit. Yang satu fashion pakai daripada Prancis, sehingga masjid itu jadi tempat untuk pameran pakaian atau untuk mendapatkan informasi-informasi yang seperti itu. Akan tiba saatnya nanti dengan umatku, perbincangan dan perbuatan mereka di dalam masjid itu tentang urusan dunia. Jangan sekali-kali kau duduk bermusahabah dan bersama mereka. Allah sama sekali tidak berhajat. Jadi kalau di dalam masjid memiara dengan laptop, type apa saja, khususnya hal-hal yang ya cuma hanya buka lembaga siapa, hubungan komunikasi dengan diri Tuhan, yang patut untuk kita perkatakan laisa lillahi bika ajalah, sama sekali tidak terajat untuk berada di sini. Sebab Anda telah mencemarkan kemuliaan rumah Allah yang paling mulia. Jadi ini diingat untuk kita usahakan untuk kita tidak menggunakan, kalau tidak mengaktifkan apa mungkin kita dapat mengatur seperti apa. Yang paling tidak untuk tidak menggunakan handphone atau yang seumpamanya di dalam masjid. Dimana takut kalau nanti diperkatakan kepada kita Allah tak berhajat dengan keberadaan ada di sini, sebab keberadaan itu tidak lebih daripada mencemarkan suasana dan keadaan. Kuntu naiman bil masjid, kata Sina Sa'id bin Yazid. Jadi di masjid itu boleh tidur. Iyalah, senang saja kalau kita duduk di Bukit Beruntung. Kita memang ke sini. Coba kalau kita datang dari Kedah dan kita ada urusan dengan Pradua, kita ada urusan dengan Pradua atau dengan Petronas, bukan dengan Proton, dengan Proton mana kelang Proton samping kita. Kalau di masjid itu tak boleh rehat, tak boleh santai, misalnya santai dengan tidur etika. Jadi kita hotel setengah hari, Sri Malaysia 100 ringgit. Kalau bintang 5, 400, 300 ringgit. Jadi ya iman dengan kita habiskan waktu muda nanti. Iman dengan kita singgah di sebuah kasino atau juga sebuah kafe, atau dengan kita makan di sebuah restoran. Informasi yang diinformasikan oleh salah seorang daripada warga Mesir yang sama nanti kembali ke Masjid Muaz malam Jumat. Jadi kata beliau, Nanur kerja di Belanda, gaji anak tiap malam $1.000, 20 tahun kerja di sini. Kerja di sebuah restoran itu punyanya orang Yahudi, tapi bahasa Arabnya fasih betul. Dia gunakan bahasa Arab fasih, dan penyanyi Arab dia menyanyikan lagu-lagu Arab, tapi dengan bahasa pasaran atau dengan bahasa Amian, bahasa pasaran. Itu pada masa dinyanyikan di tempat iklan itu dinyanyikan dengan bahasa Arab Fusha. Di samping juga dengan sajian makanan itu ada di antaranya daripada khinzir. Kebanyakan yang jadi pelanggan restoran tadi itu adalah di kalangan orang-orang Arab. Yahudi yang punya restoran, sajian khinzir atau dengan babi di restoran tersebut,
dengan lagu-lagu daripada Timur Tengah. Tapi yang peliknya, yang anehnya, yang walaupun punyanya Yahudi, yang walaupun sajiannya diharapkan dan yang hilang atau dibenci oleh Allah Jalla wa'ala, tapi itu dapat kesempatan yang bagus. Jadi kata dia, limana? Kenapa? Sebab karena di situ ada terdapat malikatul jamal, ratu-ratu cantik yang menjadi pelayan. Ya, mesti ratu cantik, mesti orang cantik, orang pilihan. Jadi duit ada, kemampuan ada. Ini rezeki kalau tidak dimanfaatkan mubazir. Bismillahirrahmanirrahim. Akan tiba saatnya nanti. Jadi kata Sayyidina Sa'id bin Yazid, kuntu naiman fil masjid. Bagus kalau di masjid itu ditulis silahkan tidur. Bukan dilarang tidur. Boleh beriktikaf. Kalau kita sudah jauh daripada masjid, misalnya kalau di masjid ditulis sama ejiki dilarang keras tidur di masjid ini. Kalau memang mau begitu pun dilarang tidur di ruang hidup ibadah, tapi itu di beranda, di teras-teras macam itu silakan saja. Sebab seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang paspor kita selesai pada pukul 11 atau pada pukul 12, kita sudah masuk berkas pada jam 9, 3 menunggu 3 jam. Mana kita 3 jam? Kita tak ada kenal sama-sama, naik taksi, duit, hotel, duit. Tidak ada tempat yang paling ideal sehingga di masjid. Jika di masjid 3 jam santai dengan etikanya, dengan zikirnya, alhamdulillah. Kuntu naiman fil masjid, fahasabani rajulan. Fanazartu. Pada saat saya sedang santai di masjid, tidur di masjid, tidur dalam keadaan tidak penuh. Atau pada saat dengan syarat itu punya rumah dan samping masjid itu kapan tidur di masjid? Tidur di masjid itu orang tertentu saja. Jadi katakanlah saat ketika santai berbaring di masjid, ternyata ada orang yang melontarkan batu kerikil ke tubuh, ke badan kok. Tengok yang melontarkan dari itu, rupanya si Umar Romah. Tak boleh buat masalah lah. Nah, kompet macam mana? Kompet dengan si Umar lain cerita. Kalau kompet dengan jalan apa? Allah kaidah wa Umar bin Khattab. Jadi kata semua idhab. Pak ini biasa ini. Bang, kepada yang tidur tadi itu, Sayyidina Sa'id sedang tidur, Sayyidina Umar balik, batu kerikil, bangun, coba tolong panggil 2 orang anak, coba tolong panggil 2 orang laki-laki itu, Dini bihima, Haji itu bihima, saya panggil 2 orang laki-laki tadi itu. Jadi kata Sayyidina, mimman antuma, atau aina antuma, dari mana kalian berdua? Jadi kata mereka berdua, min ali Taif, daripada warga Taif. Apa kata Sayyidina Umar? Seandainya kalian berdua daripada orang Bukit Beruntung, kalian tidak akan keluar dengan selamat, atau tidak akan boleh balik dengan aman dan selamat. Tapi saya, kalian bukan orang Bukit Beruntung. Kalian dari mana? Taif. Saya, kalian bukan daripada warga Madinah. Maksudnya kalau daripada warga Madinah mesti tahu aturan. Nah, apa dia permasalahannya? Buat apa mereka tadi itu apakah merokok dalam masjid? Ramai orang merokok dalam masjid. Nah, merokok itu susah. Kalau ditegur, datang ke masjid. Kalau ditegur, datang meraju. Kalau tak ditegur, sampai merokok masjid. Di Indonesia biasa. Kalau ada program-program dalam masjid, nanti IJK akan sediakan titik bagi. Pernah saya ziarah sebuah pondok pesantren di Madinah. Pada tutup pesantren itu besar, ajarnya ribuan, ramai cukup. Jadi pada masa sampai ke situ, anak melihat dilayat oleh seorang laki-laki tua, mungkin dalam lingkungan 50-55-an tahun. Jadi layanan dari itu menyediakan teh, tambah dengan 1 bungkus gudang garam dengan mencis. Setelah saya tanyakan siapa itu, kemudian madrasahnya Udin mahal tuh. Sebab itu sebagai satu pemanfaatan kan di Jawa Timur, rokok itu menjadi-jadi. Jadi di Indonesia, Nahdlatul Ulama yang disebut dengan INIU itu punya gudang atau punya pabrik, punya kilang rokok sendiri namanya Kali Jagat. Jadi Nahdlatul Ulama NU atau Nahdlatul Ulama INIU itu untuk mengeluarkan fatwa haram. Kalau dengan aplikasi punya produk rokok secara khusus. Allah, dari mana kalian? Kami bukan dari Madinah,
Wala kalau saatnya kalian berdua daripada Madinah la auja'tukum, akan sanksi, aku akan rotan kalian berdua. Apa kesalahannya? Tarfa'ani aswatahuma fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian lantangkan, kalian nyanyikan suara. Ulama mengatakan nyari suara di masjid satu untuk azan, kedua qoma, ketiga salat jamaah, empat baca Quran, kelima pengajian. Selain daripada itu dilarang. Jadi misalnya seperti tadi itu masjid. Oh, kalau Sayyidina Umar lihat orang yang laptop dalam masjid, dia nomor rampas laptopnya. Wala Allah tafa'ani, kesalahan daripada yang berdua tadi itu menyanyikan suara di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umar Sayyidina Umar bagus. Jadi tidak menyekat kebebasan dan kewenangan daripada orang ramai, suka daripada dalam masjid, tapi disediakan tempat untuk orang berbual-bual. Sayyidina Umar bikinkan rahbat itu seperti beranda, teras lah kalau dengan bahasa kita. Jadi Sayyidina Umar buatkan teras di sekeliling masjid. Apa kata beliau yang disebut dengan mutahha? Yang nak ngobrol, yang nak bercakap, yang nak bersimbang, yang nak main laptop, ber-SMS-an dan seumpamanya, pergilah ke tempat itu. Pergilah ke tempat itu, maka nayuri itu ayat Allah. Ya Allah, maksudnya nak ngobrol, bersimbang, au yusidu syirat, atau untuk melantunkan puisi, atau nak menjeret-jeret, simbang tentang politik, simbang tentang majalah. Nah, tuh di luar situ tempatnya. Falyakhruj ila dirrahmah Rawahu Malik bin Muwatta. Dua hadis terakhir qala apabila Nabi kita masuk ke masjid, Nabi kita membaca doa yang lebih lengkap. A'udzubillahil azim, aku berlindung dengan Allah yang maha besar. Wa biwajhil karim, dan juga dengan zat Allah yang maha mulia, sultan yang karim, dan juga dengan kekuasaan dan keperkasaan Allah yang abadi, daripada godaan syaitan yang terkutuk. Apabila seseorang membaca doa itu pada waktu dia masuk ke masjid, syaitan akan berkata, "Hafidha minni sa'iral yaum." Dia akan terpelihara daripadaku di sepanjang hari. Itu baca-bacaan yang dibaca pada waktu kita masuk ke masjid. Qultu ya Rasulullah, ayu masjidin, masjid yang mana? Mudhi'an bil ardi awwalu, masjid yang mana yang pertama kali dibina di permukaan bumi? Nabi kita menjawab Masjidul Haram, yang walaupun tidak ada masjidnya pada saat itu, tapi lokasinya sudah ada. Qala qultu summa ayyu, kemudian masjid yang mana setelahnya? Qala summa Masjidul Aqsa. Dalam jarak berapa lama antara kedua masjid itu dibangun? Antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, pada 40 tahun. Summa al-ardu laka masjidun, kemudian semua permukaan bumi itu menjadi masjid buat Anda. Fahai semua adrakat kasalatu kasali, di mana saja sembahyang waktu sembahyang telah tiba, sembahyanglah Anda di situ. Jadi tak kisah di stadion kan, ataupun juga di jalanan kan, di mall-mall kan, kelab malam kan. Jadi ini kita lihat seperti di Arab Saudi secara khusus, kalau pada waktu sudah masuk, pas kerajaan itu mesti berhenti di jalan. Masjid Tamsijah akan berhenti untuk memberikan peluang kepada penumpang untuk sembahyang. Cuman yang aneh di sana, penumpang suruh sembahyang, maksudnya tak sembahyang. Jadi mungkin dia ikut prinsip mandala ala khairin kalau ditawili ini yang menunjukkan kebaikan, dia sudah mendapatkan jalan pahala daripada. Macam itu juga yang utang-utang yang sama polis, salah, yala, gapir, tetap, salah. Tapi dia suruh orang salat itu bukan ke masjid, dia menjauh daripada masjid. Nah, alasannya ya untuk amar ma'ruf terlaksana, nahi munkar juga terlaksana. Jadi mereka yang di kedai di toko itu semuanya sudah menuju masjid, sedangkan mereka semakin menjauh daripada masjid. Hai sunnah rakaat salat wassalli. Insyaallah pertemuan besok malam Babus Sitri dan Pusat Risah Allah. Dan sekarang salat.
Allah. Kenapa tidak boleh? Beda, yang tadi makan nasi, yang ini makanan kota. Kita disamakan. Jadi kita boleh memberikan makanan kalau waktu kita dalam keadaan darurat, dalam keadaan darurat, kita boleh saja memberikan makanan itu kepada orang yang mungkin lebih berhajat daripada kita, tapi yang sama hajatnya dengan kita. Atau dua pilihan, di mana? Salah satunya akan mati. Kalau tidak makan akan mati, makanan hanya cukup untuk satu orang saja. Jadi dalam keadaan seperti itu kata ulama, sebaiknya lah dengan salah satu itu berikhlas, yustinul alam, walaupun karena sosok. Bagikan makanan tadi pada saudaranya untuk berikan peluang dia hidup. Cerita sedikit. Jadi Imam An-Nawawi pada satu bulan tadi itu dituduh sebagai kumpulan pelampau dan juga kumpulan yang membuat ajaran sesat, maka dengan mereka akan dijatuhkan hukuman mati oleh qawi yang berkuasa di daerah itu. Tapi pada saat keputusan muktamar tadi itu ditetapkan, dan dengan satu persatu daripada mereka yang tertuduh akan dipancung lehernya, pada masa mereka beratur, salah daripada mereka ada yang menyerobot, muter-muter maju ke depan untuk dipotong lehernya lebih awal daripada yang lain. Kali itu tanya-tanya, kenapa? Awak kenapa? Tapi ke depan, sedangkan giliran awak dia ke 10, kenapa kamu nanti pancung awal daripada yang lain? Jadi kata dia, saya tampil ke depan sebelum teman-temanku yang 9 orang ini, untuk saya bagi peluang hidup untuk teman-teman saya di belakang. Peluang hidup dalam sesaat, bukan peluang hidup untuk 1 hari, sebarang setahun, enggak. Peluang hidup dalam 2, 3, 4, 5, 6 menit saja. Qadhi begitu dengar ketulusan dan keikhlasan daripada laki-laki yang berkenaan, dia maju ke depan untuk memberikan peluang hidup dalam beberapa saat kepada teman-teman yang tertuduh. Maka pada saat itu, setelah kejadian tadi itu berlaku, ditanyakan kembali, dipanggil atau diadakan soal siasat, interogasi. Jadi beberapa permasalahan hukum yang ditanyakan ternyata terjawab dengan baik, terjawab dengan masalah apa saja, dijawab bagaimana dengan jawabannya daripada kita. Sampai pada satu pertanyaan, Tuan Guru, ya, ada masalah. Allah. Jadi dengan pertanyaan yang ditanyakan tadi itu, ternyata dengan Tuan Guru tadi itu agak digamang dengan jawabannya. Menunduk, kanan, kiri, terus tundukkan kepala. Jawabannya begini. Sampai heran si kami dari itu. Kata Tuan Kadis, tadi saya tanyakan satu masalah kepada awak. Ternyata dengan awak tak beri lagi jawaban pasti. Yang dengan jawabannya tadi hanya ada menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, kemudian menundukkan pandanganmu ke bawah. Ada apa? Apa ceritanya? Jika tadi saat ketika awak tanyakan pertanyaan dari itu kepadaku, aku memang tidak tahu jawabannya. Maka aku pun menoleh kepada malaikat yang sebelah kanan, ketahui Anda pun tidak jauh. Tanya kepada malaikat yang sebelah kiri, kata sedikit, saya pun juga tak tahu pertanyaan atau jawaban yang semacam itu. Maka saya pun menundukkan pandanganku. Aku bertanya kepada diri pribadiku sendiri, kepada pandangan mata batinku. Ternyata dengan jawabannya seperti dengan jawaban yang saya katakan tadi. Tapi kita bersandar istafti qalbak wa in aftakal mautum, tanya kepada hati nuranimu yang walaupun kamu sudah mendapatkan fatwa dan jawaban daripada orang banyak. Jadi kata Qabi membuat kesimpulan,
Kalau kumpulan yang begini kepahamannya, yang begini jawabannya, yang begini keadaannya, dikatakan zindik, dikatakan kafir, maka tidak ada seorang muslim pun yang hidup di permukaan bumi ini. Maksudnya tidak ada seorang muslim, tidak ada seorang mukmin yang hidup di permukaan bumi. Kalau dengan seumpama mereka ini juga dikatakan kafir. Jadi berkat daripada laki-laki yang menerobos, yang mendampingi kawannya untuk dipancung lebih awal daripada yang lain, itu menyebabkan semuanya diselamatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Sudah terjawab? Perkataan terjawab belum? Apa tadi pertanyaannya? Jadi bagaimana dengan kita boleh bagikan makanan kita kepada orang yang memerlukannya, tapi pada saat dengan organ kita tidak boleh bagikan. Kita punya 2 buah pinggang, kita bagikan 1, insya Allah oke-oke saja. Jadi ada pendapat mengatakan apa problemnya? Daripada orang itu mati karena tanpa bantuan daripada buah pinggang, lebih elok dengan kita perbantukan dengan buah pinggang kita, dia hidup, kita juga hidup. Lebih elok 2 orang yang bekerja daripada 1 orang saja. Sebenarnya justru sebaliknya yang betul. Saat ketika dibedah, ambil buah pinggang dan diberikan kepada orang yang berpengaruh itu, lebih bijak atau lebih elok 1 orang yang sehat jasmaninya untuk bekerja daripada 2 orang yang lemah, yang kedua-duanya memerlukan perawatan, penjagaan yang intensif disebabkan karena kedua-duanya pernah mengalami bekerja, baik dengan yang menerima atau juga dengan yang memberi. Banyak nonton ngantuk nih, tidur lagi. Kita sembahyang subuh tadi itu pergi ada ambil keluarga di mana di pasar di mana? Lawang. Kemudian pergi Janda Baik, program sana sampai jam 1 ke sini lagi sampai asar. Asar dari itu makan terlambat jam takhir, maka makan jam takhir dan siap-siap berangkat program. Terus program sambung lagi di sini. Ikut jadi cukup nanti 3 jam. Monggo. Silakan. Bolehkah seorang wanita menampakkan perhatian dengan Bolehkah seorang perempuan menampakkan lengannya, tangannya ketika bekerja? Boleh kalau ada laki-laki di situ. Kan betul. Dia saudaranya, bukan sekat lengannya, saya paha kelihatan. Boleh kita dia bekerja di rumah sendirian. Kalau bekerja di rumah sholat tak ada masalah. Yang ada masalah itu kalau seandainya pada saat ada yang selain mahram. Nah, jadi bagaimana? Ada dengan sebagian mengatakan yang secara tidak disengaja, yang tersikap secara tidak disengaja itu boleh-boleh saja. Ada pendapat mengatakan kalau dalam hukum itu hanya untuk al-fawaidu minan nisa, untuk wanita-wanita tua, wanita yang sudah berumur, kadang-kadang rambut 3, 4, 5, 6 helai itu keluar, kadang-kadang sini agak kelihatan, atau juga dengan lengan, kadang-kadang baju sebenarnya dulu panjang, tapi kena mengecut. Nah, maksudnya panjang terus jadi pendek lah. Nah, ya, kurang kelihatan itu tidak ada masalah untuk wanita yang sudah berumur. 2. Bolehkah menggabungkan sholat qadha dengan sholat rawatib, sunat rawatib? Tak boleh. Tak dapat, jadi tak ada yang jadi gulai, tak jadi cendol juga tidak jadi. Bolehkah mencampur cendol dengan sop ayam atau dengan sop kambing atau dengan cendol tak jadi, gulai kambing juga tidak jadi. Kenapa? Sebab rasa sudah boleh sungguh. Nah, itu tak boleh. Jadi kalau untuk salat qadha saja semata-mata. Tak boleh salat qadha dicampurkan dengan salat rawatib atau juga dengan sunnah yang sunnah lainnya. Beda hanya kalau seumpama dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu boleh bergabung dengan sunnah wudu, boleh bergabung dengan sunnah tauhid. Terakhir, menggabungkan puasa qadha dengan puasa sunat. kalau tadi gabungan dia ada lagi. Jadi ada di antara daripada ibadah akan boleh tergabung sendiri. Misalnya kita puasa qadha pada 10 bulan Muharram
yang bertepatan dengan hari Kamis. Berarti kita dapat 3 pahala itu: pahala puasa hari Kamis, pahala puasa hari Asyura, dan juga pahala puasa Ramadan. Silakan Pak. Jam 1 istirahat. Tilawah tak ada. Langsung street, tak ada transit itu. Yang ada transit jam 1 istirahat itu kalau kita bangkit daripada rakaat yang pertama dan bangkit daripada rakaat yang ketiga saja. Sujud kedua, bangkit daripada sujud kedua untuk menuju ke rakaat yang kedua kita transit dulu. Tapi kalau daripada sajdatul tilawah, sujud langsung punggung naik ke atas. Duduk saja tidak ada masalah. Ini cakap mana yang apa? Kalau setakat enak, tak ada masalah. Kalau tak sujud pun tak ada masalah. Jadi misalnya dengan sesuatu tadi itu, katakan saja duduk jam 1 istirahat yang bukan pada waktunya, asalkan tidak memakan waktu yang banyak, tidak ada masalah. Nyapu muka, sapu-sapu, sapu juga tidak masalah. Sebab dalilnya ada yang mengatakan dalilnya dhaif. Allah. Boleh Rasulullah Sayyidina Muhammad Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi masjid keluar ke belakang tu Haji Ghazali pegang tabung untuk dana pembinaan Darul Hadis di Bogor. Siapa yang ada kelebihan hari ini ke sumbang, tak ada RM10 bagi 100, tak ada 1 bagi 200, tak ada hari besok kita bawa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum.